Jadi sebelumnya si Iman itu, Mas Iman itu memang kenal Kara pada saat acaranya Kak Dewi. Jadi sebelum Iman itu datang ke Kak Dewi, emang Kara udah lebih kenal duluan sama Kak Dewi karena karir Kara juga kan dibantu sama Kak Dewi kan. Akhirnya dia tuh sempat menawarkan ke Clara setelah acara itu, dia ngomong, kamu ada YouTube enggak gitu. Akhirnya dia bilang, aku bilang gini, oh nggak ada YouTube, kenapa gini-gini. Terus dia bilang, ya udah bisa nggak aku yang pegang YouTube kamu gitu. Ya udah, akhirnya kan aku juga nggak mungkin nolak kan. Akhirnya aku bilang ke Kak Dewi, ya udah, kan dia freelance juga kan, katanya dia juga freelance, aku nggak hanya pegang Dewi kok, aku pegang banyak artis gini. Oke, akhirnya aku mengiyakan dia. Nah, posisinya ketika di sini dia tahu bahwa aku sama Kak Dewi berteman gitu loh, mesti deket lah gitu. Tapi dia ini lucunya ketika dia datang ke apartemen, dia ngomong cerita semuanya tentang Dewi Persik. Yang Dewi Persik itu artis nggak loyal, terus minuman aja dia nggak pernah kasih. Bahkan sampai sadisnya lagi tuh dia sampai dimaki-maki sama Dewi Persik, temperamental dan lain-lain. Terus akhirnya dia juga bilang bahwa Dewi Persik tuh nggak bisa tidur kalau nggak begadang sama si Iman. Intinya dia tuh terus ngomong juga, Dewi Persik tuh cinta banget loh sama aku gini. Nah, dia ini berani ngomong gitu ketika aku lagi deket-deket banget sama Kak Dewi. Nggak mungkin kan aku nggak ngomong. Nah, posisinya aku nggak ngomong karena memang sih saat itu Iman ini masih kerja sama bukan kerja ya, maksudnya pegang masih video-videoin Kak Dewi gitu loh. Aku pikir di situ emang Mas Iman ini timnya, jadi aku nggak mungkin ngomong kan. Ada saatnya pasti aku ngomong. Terus dia juga ngomong, pokoknya dia tuh selalu menjelek-jelekan Mbak Dewi gitu. Di depan aku, di depan banyak wartawan atau aku preskon ya masa kasus kemarin. Cuma di sini aku ngomong gini, apa iya kok orang ini kok sejahat ini, apa orang ini nggak normal. Misalnya kan orang kok normal kan nggak mungkin Mbak, maksudnya dia ngejelekin Mbak Dewi ketika Mbak Dewi deket sama aku kan. Kalau kita sih bumerang ya kan, kalau dia enggak, dia ngerasa berani gitu loh. Makanya aku bilang ke manajer aku, masa iya sih Kak Dewi kayak gitu gini? Nggak mungkin, kita udah tahu sama wataknya Kak Dewi ini. Iya nggak mungkin. Nah, akhirnya pada saat Kak Dewi bikin status bahwa si Iman ini sudah nggak kerja sama Kak Dewi, akhirnya aku berani ngomong ke Kak Dewi bahwa yang sebenarnya ternyata Iman ini juga fitnah saya ke Kak Dewi bahwa si Iman ini pernah berhubungan badan sama saya, bahkan aku cinta mati sama Iman ini. Nah, Kak Dewi, akhirnya Kak Dewi mau klarifikasi juga, kamu tau nggak, kamu juga difitnah loh gini. Tadi meluap lah emosi kan, kok bisa ya Kak, dia orang, maksudnya dia kok bisa sejahat itu, padahal baru kemarin aja bikin vlog di Bali sama dia. Nah, dia kok bisa sampai hati ngomong bahwa pernah berhubungan badan sama aku gitu loh kan. Jadinya kan kok sejahat ini ya sifatnya gitu. Kaget banget sih, karena gini, waktu telepon tadi aku bilang, abang maksudnya apa? Aku bilang itu, abang maksudnya ngapain Kak gitu? Enggak, aku nggak pernah ngomong kayak gitu, kamu jangan percaya Dewi Persik, itu cuma jatuhin nama aku. Nggak mungkin dong ketika dia udah fitnah si Dewi Persik, masa iya aku harus gak percaya gitu loh. Akhirnya, enggak, abang harus tanggung jawab perkara ini. Akhirnya aku udah emosi sekali kan, akhirnya aku juga dibantu sama lawyer aku jalur hukum, karena sih dia sudah mencemarkan nama baik sih ya, walaupun dia hanya ngomong, tapi kan saksinya juga Kak Dewi ya, nggak main-main juga kan, karena dia ada perkataan itu. Tadi siang sih saya sama Kak Dewi udah marah-marah sampai waduh udah maki-maki dia, tapi diblokir Instagram, WA diblokir, Instagram diblokir, jadi kita nggak bisa kontak. Tapi adalah maksudnya untuk melacak dia sebisa. Nah, aku karena kasus aku yang kemarin belum selesai, jadi aku bener-bener ini, maksudnya kasus yang kemarin aku buang karena ini udah maksudnya menyakitkan banget kan, sampai keluarga aku tahu kan, maksudnya kok bisa sampai segitunya gitu loh. Kata-kata itu ada gitu loh. Fitnahnya kan luar biasa banget ya, menurut aku sih kayak gitu. Iya sih, kalau karena pribadi ya, kalau misalkan fitnahnya hanya sebatas fitnah biasa sih aku mungkin nggak masalah ya kan. Tapi kalau udah fitnahnya sampai berhubungan badan dan itu udah sangat menyakitkan ya, harus bertanggung jawabkan sih, ada etikat baik sih. Harus klarifikasi juga untuk ngomong ke media bahwa dia tuh ngomongnya nggak benar ini gini.